Shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan baik. Marilah kita awali saat teduh malam hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih, berkat, dan pertolongan yang Tuhan berikan untuk kami sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh malam hari ini memiliki tema bercermin diri. Dan firman Tuhan yang mendasari renungan pada malam hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saya ingin mengajak ibu-ibu menyimak video berikut. Jika Anda mengalami hari yang buruk, ingat bahwa kami menurunkan 6.000 batu bata di alamat yang salah. Kasian kali, Bang. Orang-orang yang ada dalam video ini adalah orang yang menurut saya sangat luar biasa, di mana mereka menyadari ternyata mereka salah alamat setelah menurunkan 6.000 batu bata. Kenapa saya katakan luar biasa? Biasanya orang yang melakukan kesalahan akan dengan mudah mengeluh, memaki, jengkel, marah, dan mungkin menyerah. Tetapi tidak dengan mereka. Bayangkan mereka menurunkan 6.000 batu bata di alamat yang salah. Artinya, mereka harus kembali memuat batu bata tersebut ke atas truk dan harus menurunkannya kembali di alamat yang benar. Betapa lelahnya pekerjaan itu. Tetapi tidak satu pun kata yang bernada jengkel atau marah keluar dari mulut mereka. Yang ada adalah tertawa, menertawakan diri sendiri. Dan dalam tawa mereka, sempat-sempatnya mereka memberikan sebuah motivasi untuk kita yang melihat video itu.
Jika Anda mengalami hari yang buruk, ingatlah kami menurunkan 6.000 batu bata di alamat yang salah. Peristiwa menertawakan diri sendiri adalah peristiwa yang tidak wajar kita jumpai. Biasanya, menertawakan itu adalah kata kerja yang lazim muncul ketika kita melihat hal yang lucu atau kebodohan orang lain atau peristiwa memalukan yang dialami oleh orang lain. Tidak jarang, aktivitas menertawakan ini sering dianggap sebagai ejekan atau hinaan bagi orang lain. Menertawakan diri sendiri biasanya ditujukan untuk menertawakan kesalahan diri, menertawakan kelemahan diri, menertawakan kebodohan diri, dan juga dapat menunjukkan adanya kerendahan hati manusia untuk mengkoreksi diri atau untuk menunjukkan keberanian manusia untuk berdamai dengan diri sendiri dan menunjukkan kedewasaan diri untuk menyadarkan diri atas peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus yang berperan sebagai bapa rohaninya tidak merasa harus menyombongkan diri atau merasa hebat karena dirinya sudah berhasil membimbing Timotius hingga menjadi pengikut Kristus yang setia dan sudah melakukan hal-hal besar dalam pelayanannya kepada Tuhan di sepanjang kota yang didatanginya. Paulus justru tidak malu ketika mengingat akan siapa dirinya di depan Timotius, bahwa dirinya adalah pendosa di masa lalu, yang kemudian ditangkap oleh Kristus di Damaskus. Dan dirinya sungguh merasa beruntung karena Kristus berkenan menerima dirinya, orang yang paling berdosa di antara pendosa lainnya. Dengan pengakuan ini, Paulus tidak lantas menjadi rendah di depan orang-orang percaya. Namun dirinya justru dapat selalu mengingat kemurahan Tuhan dalam hidupnya ketika dirinya mencoba untuk merendahkan diri. Dengan memiliki sikap hidup seperti ini, Paulus juga bisa menjadi teladan bagaimana seharusnya orang percaya harus selalu bersyukur dan mengingat akan anugerah dan kebaikan Tuhan yang berkenan menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Mengkoreksi diri setiap hari atau mengingat betapa rapuh dan lemahnya kita bukan merupakan hal yang mudah. Tetapi melakukannya dapat membawa kita kepada ketenangan batin, karena dapat selalu membantu kita melihat kasih dan pertolongan Tuhan dalam setiap kerapuhan dan kelemahan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus belajar untuk bercermin diri, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup semakin baik dari hari ke hari. Kiranya kita semua dimampukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat selalu bisa bercermin dan mengoreksi diri setiap saat, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa ataupun perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat ibu-ibu. Tuhan memberkati.